Untuk yang dari kemarin lagi cari buying guide untuk brand Fleur, don't worry, I got you. Hari ini kalian bisa simak my buying guide untuk 14 parfum Fleur yang gue punya sekarang. This review will include 3 body care line from Fleur. Ada 3 varian hair and body mist mereka yang harganya lebih affordable, dan ada 14 parfum mereka yang akan gue bahas satu persatu hari ini just for you. As always, silahkan duduk, catat, renungkan, and enjoy my review. Kita mulai dari varian hair and body mist mereka yang pertama, yaitu Amber Haze. Amber Haze ini sering di-compare dengan Baccarat Rouge 540, and while I do get the comparison karena dia itu openingnya punya similar structure dengan Baccarat Rouge, but I think I prefer the dry down of Amber Haze much more karena dia itu wanginya nggak se-sweet itu, and there's no chemical scent yang gue rasa sangat prominent di Baccarat Rouge, itu nggak ada di sini. Malah Amber Haze ini tuh dia aromanya ada wangi burnt rubber atau wangi karet yang kayak lagi kebakar, yang walaupun terdengar aneh ternyata gue suka. It is much softer dan I think I can still wear this on every single day. Yang kedua ada Mango Mood. Perfumer dari varian ini tuh adalah Jérôme Epinette, yang kalau misalnya kalian tahu he has done a lot of works in Byredo dan juga Wilhelm, terutama untuk varian Wilhelm yang mangga yaitu Mango Skin. Menurut gue Mango Mood ini 70% similar. It's a creamy, spicy mango vanilla pudding. Aroma mangga di sini tuh mateng banget, ditambah soft notes of patchouli. I think this one smells casual, fun, sweet, and in comparison with Mango Skin, ini tuh menurut gue lebih manis dan less bright. Selanjutnya, sebagai pecinta vanilla, this one got me excited. Vanilla Skin from Fleur ini adalah tipe wangi vanilla yang tidak seperti wangi cake. This is a very sweet, woody vanilla that smells super faint. Di antara ketiganya ini tuh yang paling soft. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada silsilah keluarga di dunia parfum, to me this feels like a love child between Kayali Vanilla 28 dan Replicas by the Fireplace. Jadi kalian bisa ngebayangin ini tuh wanginya a smoky vanilla that's sweet and a little bit woody. Enak sih, tapi menurut gue agak terlalu soft. Selanjutnya, gue ngerasa ini kayaknya unhealthy obsession gue terhadap brand Fleur. Itu ada Missing Person. I own Missing Person in every available form yang ada dan dijual oleh Fleur. Jadi gue punya body washnya, gue punya body lotionnya, I even got a backup bottle dari botol Missing Person gue yang bahkan belum habis. Di antara semua yang gue punya, I feel like the most worth it itu tetap parfumnya, terus yang masih worth it itu juga body lotionnya. Tapi untuk body wash, I'd say save your money karena super soft dan bahkan hampir nggak kecium. Now moving on to perfume reviewnya. Jadi on first impression, pertama kali gue suka ini tuh menurut gue this is not a skin scent karena wanginya tuh terlalu mature untuk menjadi skin scent. Tapi jadi waktu itu ada sedikit personal story di mana gue sempat pakai ini dan gue minta suami gue tuh cium wangi tangan gue dan dia kayak muji parah. And yes, fast forward to today, gue jadi obses banget sama Fleur Missing Person. Ini sebenarnya wangi parfum yang sangat hit or miss karena gue beberapa kali cobain ini ke temen gue tuh mereka nggak semuanya suka, bahkan mereka ngerasa ini wanginya tuh cepet banget hilangnya. Tapi untuk gue yang punya personal attachment juga terhadap parfum ini, I feel like this is a very comforting scent. Dia tuh wanginya musky, powdery, floral, it's woody, clean. Kalau misalnya cashmere sweater yang sangat tebal dan warm itu ada wanginya, I feel like this would be a very great perfume yang bisa resemble wangi tersebut. It really feels like a very warm hug. Ini wanginya sangat jelas berbeda dari skin scent yang ada di koleksi gue that tends to smell like a fresh crisp white shirt. No, this is not that kind of skin scent. Ini tuh wanginya kayak a warm blanket atau ya tadi a very warm cashmere sweater. Aduh, panjang banget penjelasan gue tentang Missing Person, tapi intinya gue suka banget. Selanjutnya ada favorit kedua gue dari Fleur yaitu Not Your Baby. Kalau misalnya kalian udah pernah cium Jo Malone Mimosa and Cardamom, menurut gue ini adalah a waxy sister of that perfume. Wanginya tuh apa ya? Mungkin bisa dibilang ini tuh mirip sama wangi
wangi baby wipe atau tisu basah yang biasanya untuk bayi. It's very soft, pretty, cozy. Dia tuh wanginya sweet, powdery, clean and inoffensive. Cocok dipakai sehari-hari. It has a prominent mimosa notes. Love, 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 not your baby. Kadang gue juga suka pakai ini di layer sama missing person, which to me is chef kiss. Selanjutnya ada father figure. I think a lot of people are drawn to the name of this perfume karena emang wanginya unik sih. But how does this actually smells like? Ini tuh menurut gue wanginya a nice creamy fig and iris perfume. Singkatnya, ini menurut gue adalah tipe aroma fig untuk kita yang gak suka wangi green. Contohnya kita tuh salah satunya adalah gue. Instead of going to the Philosykos green fig direction, ini tuh wanginya dia earthy, vegetal, waxy, cooling, tapi masih manis. I think this is a very unique fig. Favorit ketiga gue. Selanjutnya ada Ameline. Ameline ini adalah a fresh rose patchouli. Wanginya tuh di depan agak spicy, citrusy. Wangi mawar yang ada di sini tuh super fresh dan dewy. And then it dry down into a woody patchouli yang bikin wangi parfum ini tuh sebenarnya unisex juga. Selanjutnya ada Hanami. Waktu itu gue lihat di mana ya, ada orang yang nge-describe wangi ini tuh kayak a very nice hotel lobby scent. Notesnya tuh cuma ada satu, yaitu sandalwood. I think this is a very soft woody yang openingnya itu agak spicy dan dry. Kalau misalnya kalian suka Santal 33 tapi kalian mau something yang bisa lebih wearable dan soft, Hanami it is. Lost Cause is a green floral aquatic scent. Tapi jujur wanginya agak terlalu sintetik dan perfumey untuk gue. Dan kalian perlu tahu juga ya, gue gak terlalu suka aquatic scent. Jadi menurut gue ini adalah salah satu yang gue gak akan pernah beli dari Fleur. Next up, Tangerine Boy. Ini tuh adalah wangi parfum yang very juicy, citrusy. Reminds me of a smell kalau misalnya gue baru aja nyeduh Enerfonse. It's fizzy, citrusy, and spicy. Selanjutnya ada Apricot Privé. I must say, I grew to love this. It's a juicy apricot yang wanginya itu nggak terlalu youthful. And I get why a lot of people are comparing this with Tom Ford Bitter Peach. But to me, this one is more sweet and less complex. Wanginya tuh juga lebih rich, kayak mungkin nuansanya tuh kayak lebih kental and very grown up option for a fruity scent. Next, Floria. Floria ini adalah tipe wangi floral yang beachy, creamy, white floral. Walaupun nggak ditulis di notes breakdown-nya, tapi gue ngerasa di sini tuh ada a very prominent coconut scent. It smells like sunscreen but with a touch of musk. Next up ada Solar Power. Ini tuh adalah tipe wangi yang citrusy, creamy, solar sunscreen scent. Kayaknya dia tuh bisa dikategoriin sebagai saudaranya Floria, tapi yang ini tuh dia lebih citrusy dan lebih bright. Tapi kalau misalnya di-compare di antara keduanya, I feel like I was drawn more towards Floria karena gue lebih suka aja gitu white floral yang creamy. And last but certainly not least, di sini ada Somebody Wood. Somebody Wood ini adalah tipe wangi soft, sweet, woody saffron. Enak deh. To be honest, saffron is a very challenging note untuk gue, tapi kok ini gue suka ya. It smells woody, powdery iya, tapi manis amber juga. Memang in general gue suka wangi amber vanilla, jadi mungkin agak bias ya. Kalau misalnya kalian suka YSL Baby Cat but you want something less smoky dan mungkin bisa kalian pakai sehari-hari, I think this can be a very great alternative. So that ends my 14 buying guide for Fleur. Semoga kalian enjoy dan jadi bisa tahu mau beli Fleur yang mana. Bye!